Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan kesempatan sehingga kita bisa kembali bertemu di tempat ini dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, salam dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga hari kiamat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas, silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, nah hari ini hadir semua? Hadir ya? Oke, sebelum kita memulai masuk ke materi, saya ingin kita speaking dulu ya. Tepuk fokus saja. Bisa ya? Bisa? Bisa ya? Oke, kita mulai ya. Tepuk fokus. Oke, baiklah. Selanjutnya, di sini kita akan belajar tentang konten digital, ya. Jadi, apa itu konten digital? Nah, konten digital adalah segala bentuk informasi yang dipublikasikan melalui media digital, ya. Konten digital tujuannya setelah mempelajari ini tentunya diharapkan kalian bisa mengetahui tentang apa itu konten digital dan kemudian kalian bisa membuat konten digital. Oke, di sini ada materi yang akan Pak Guru sajikan ya. Perhatikan di layar, konten digital edukatif untuk Gen Z, ya. Nah, yang pertama, untuk pengertian konten digital ya. Nah, konten digital adalah segala bentuk informasi. Teks bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa audio, video, animasi, infografis, kayak apa? Kayak pamflet begitu, kayak poster, infografis itu yang dipublikasikan melalui media digital. Nah, jadi kalau ada teks, ada gambar, audio, video, animasi, infografis dan lain-lain yang dipublis di media sosial, apakah itu Facebook, TikTok misalnya, kemudian apalagi Instagram, YouTube, ini disebut sebagai konten digital. Kemudian konten edukatif. Apa itu konten edukatif? Konten digital yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan atau nilai positif. Jadi kita buat konten digital yang arahnya itu tujuannya untuk edukasi, mengajar, menyampaikan informasi terkait nilai-nilai positif. Nah, selanjutnya bentuk konten digital edukatif bisa berupa audio. Audio itu berarti kayak ada bikin podcast di sini atau ada rekaman edukasi, mungkin bisa berupa lagu. Intinya dia audio, hanya audio kan suara ya. Kemudian ada video. Video ini bisa berupa film pendek atau tutorial animasi. Ini contoh-contoh singkat saya. Bisa juga tadi kayak video lagu kayak yang tadi ya. Yang di situ dia memuat edukasi di dalam. Kemudian ada infografis, ini bisa berupa poster digital atau ada data visual dan lain-lain. Kemudian ada juga konten berupa slide presentasi seperti menggunakan Google Slide bisa, menggunakan PowerPoint bisa, atau menggunakan materi presentasi yang dibuat di Canva contohnya dan aplikasi lainnya. Selanjutnya, apa pentingnya konten digital ya? Apa pentingnya konten digital? Ini sebagai media belajar yang menarik dan interaktif. Itu penting
pentingnya yang pertama. Yang kedua, konten digital ini mudah dibagikan di berbagai platform. Kalau kontennya ini bukan bentuk digital kayak hanya di print misalnya, kayak buat poster di print, itu kan agak sulit untuk dibagi dan terbatas. Kita harus print, kita mau kasih ke 100 orang, berarti kita harus print 100 dan harus kita kasih kertas itu ke mereka. Itu kan agak repot. Kalau orang yang tidak ada harus cari, kalau tidak ketemu tidak sampai. Tapi kalau kontennya ini dalam bentuk digital, itu kan kita sebar di medsos saja, itu pasti banyak yang lihat, gitu ya. Jadi dia konten digital ini mudah dibagikan di berbagai platform. Kemudian konten digital ini melatih kreativitas dan literasi digital. Nah, literasi itu tidak cuma literasi membaca, tapi literasi itu bisa berupa kalau kita belajar tentang digital berarti literasi digital. Kalau tentang angka-angka berarti literasi numerasi, namanya numerasi kan. Kalau literasi membaca berarti ada, apakah itu membaca pakai kontennya berupa yang dicetak kayak buku atau kontennya dalam bentuk digital. Jadi literasi itu banyak. Nah, ada literasi digital, ya. Kemudian berikutnya, pentingnya konten digital yang keempat adalah menyampaikan pesan edukatif secara cepat dan luas. Jadi dia bisa lebih cepat disampaikan dan ini bisa diakses dengan luas, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bisa diakses oleh seluruh dunia apabila mereka punya perangkat, punya jaringan. Oke. Selanjutnya, prinsip konten digital yang satu harus bermakna. Kalau kita buat konten itu harus bermakna, ya. Jadi maksudnya apa? Relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ini harus relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian etis. Konten yang kita buat harus etis. Maksudnya dia harus menghargai hak cipta. Karena kan sekarang ada orang-orang yang buat konten itu dia ambil orang punya. Ada kan kejadian. Ini tidak boleh, ini melanggar hak cipta. Jadi kalau kau buat konten, kayak misalnya contoh saya bermain di YouTube, buat video YouTube. Kalau misalnya saya upload video di YouTube, tapi saya ambil videonya orang lain, misalnya masuk di channelnya orang, saya download videonya, saya dapat, kemudian saya upload di YouTube saya, itu memang boleh, tetapi ini melanggar hak cipta, karena kita ambil yang bukan barang kita dan kita jadikan itu sebagai video kita, dan kalau seandainya ada penghasilannya kita yang dapat, padahal bukan kita yang buat, itu tidak boleh. Maka kalau di YouTube aturannya yang begitu dia melanggar hak cipta, dan itu bisa kena kayak macam misalnya kita sudah terima gaji, ada pembayaran, setiap video ada iklan, nanti kena pelanggaran itu kita punya sudah monetisasi, itu monetisasinya itu langsung dicabut sama YouTube, akhirnya kita tidak dapat iklan lagi, channel kita dicap channel yang bermasalah. Akhirnya ketika upload video sudah tidak dapat ada pendapatan. Ini contoh, kita harus etis, artinya buat sesuatu konten tetapi jangan ambil orang punya. Kalaupun ambil orang punya harus harus dimodifikasi begitu, tidak ambil mentok. Biasanya kalau kalian pernah nonton ada YouTuber, dia ambil videonya orang, tapi dia komentari, dia munculkan gambarnya dia sambil dia komentari video itu boleh, karena dia dan dia mengomentari videonya orang, itu boleh. Yang tidak boleh itu memang ambil mentahnya langsung upload, itu tidak boleh itu. Oke. Kemudian tidak mengandung sara hoax. Jadi konten yang kita buat itu tidak boleh mengandung sara ini apa? Suku, agama, ras. Tidak boleh menyinggung suku. Misalnya buat konten pakai video di TikTok, mengalir Facebook, tapi menyinggung, menghina suku, itu tidak boleh. Agama, tidak boleh kita sebut-sebut agama orang. Jangankan agama orang, agama sendiri saya kita sebut-sebut tidak boleh. Kayak ada kemarin kasus yang kena di penjara gara-gara buat konten ini. Dia kayaknya YouTuber juga mungkin ya, YouTuber kah atau TikToker atau apa itu. Dia orang Islam, buat konten baca bismillah makan babi. Ada kan? Itu melanggar. Karena masa makan yang haram tapi baca bismillah, itu kan menghina agama.
dia di penjara. Itu ya ada. Dan lain-lain dan lain-lain. Jadi tidak boleh kita buat konten-konten yang tidak etis, harus etis nih. Tidak mengandung sara. Ras, tidak menyinggung ras. Ras itu kayak warna kulit, ini kan. Apa? Kan kalau ada yang hitam, ada yang putih, nyinggungnya itu tidak boleh itu. Kemudian tidak boleh mengandung hoax. Hoax itu berarti berita bohong. Nah, kalau melanggar itu, maka pemerintah sudah menyiapkan undang-undang ITE, undang-undang untuk terkait dengan konten-konten digital itu. Dan kita bisa dijerat, kenai pasal dan penjara. Nah, makanya kalau ada orang-orang yang biasanya itu kayak di Facebook biasanya yang biasa kadang ramai, mereka baku maki di situ kan, baku hina, baku maki, itu bisa kena itu. Hati-hati, ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ini kan tanpa medsos, mungkin orang baku hina baku ini kan tidak terlalu aneh ya, karena buktinya tinggi. Tapi kalau di posting di Facebook misalnya, itu kan sudah jadi konten. Ya, konten yang ditonton kan, konten tadi kan konten itu tadi kan, buat teks, video, audio yang itu bisa diakses oleh orang lain karena kita upload atau publish konten itu di medsos. Nah, itu berarti konten. Jadi kalian ketika di Facebook mengupload video atau tulisan atau audio rekaman, itu sudah konten digital namanya. Hati-hati dengan konten-konten digital yang tidak etis. Oke, lanjut. Kemudian prinsip konten yang edukatif, ini tadi kreatif dan inovatif. Ini tampilannya harus menarik, mudah dipahami. Kemudian konten edukatif ini harus aman dipublikasikan pada platform yang tepat dan positif. Jadi kita harus lihat posisinya, kita upload barang ini sesuai tidak dengan yang mengkonsumsi konten kita. Jangan sampai kontennya ini bukan untuk anak-anak, kita publishnya di tempat atau di grup anak-anak misalnya kan, anak-anak TK, baru dikasih sesuatu yang tidak sesuai misalnya, kayak konten joget-joget itu kan, sebenarnya anak TK itu harusnya yang karakter bagusnya, ya. Selanjutnya, alat dan platform digital yang akan kita gunakan, atau yang bisa digunakan untuk membuat konten, kita bisa menggunakan desain grafis untuk membuat tadi infografis. Bisa menggunakan Canva ini kan mudah karena kita cari template saja, tinggal kita edit selesai cepat. Nah, kalau Photoshop ini yang dipakai dulu nih, sebelum ada Canva dan lain-lain itu, Photoshop ini orang edit gambar semua di sini, buat pamflet dan buat poster dan lain sebagainya, spanduk di sini. Nah, ini agak susah nih, karena memang kita harus dari kitanya yang harus kreatif untuk ide-idenya kita itu yang kemudian kita atur gitu. Tidak ada contoh kayak di Canva. Kalau Canva kan sudah ada contohnya, tinggal kita edit sedikit. Kalau Photoshop ini yang murni, makanya kalau untuk Pak Guru sendiri ini, untuk Photoshop saya tidak paham, tidak kuasai, tidak tahu tentang ini. Kemudian ada teks ini mungkin kita bisa menggunakan Gemini atau ChatGPT untuk membantu kita. Ya, untuk teks, atau bisa pakai Canva juga bisa. Nantinya sekarang kan ada artificial intelligence, ya, AI yang bisa membantu kita, yang bisa menjadi asisten kita untuk membuat sesuatu, apalagi hanya buat teks, gitu ya. Kemudian ada editing video. Editing video ini berarti kita harus belajar cara menggunakan. Sini contohnya ada aplikasi edit banyak ya. Sini saya ambil saja yang sering orang gunakan sekarang ini kan Capcut ya. Ini biasanya kalau TikTok pakai ini ya. Ini banyak karena dia mungkin lebih mudah dan fitur-fitur dalamnya orang lebih sukai. Kalau zaman saya dulu belajar pertama kali ngedit pakai KineMaster, dan sampai hari ini saya masih pakai. Masing-masing aplikasi itu punya plus minus, punya kelebihan kekurangan masing-masing. Kemudian untuk buat konten audio banyak, saya coba satu tampilkan, kita pakai Suno AI. Jadi konten audionya pakai Suno AI. Jadi dari ini berfungsi dari teks kita rubah ke suara.
Kemudian presentasi kita bisa gunakan Google Slide, ada PowerPoint, bisa pakai Canva tadi juga, dan lain-lain. Publikasinya nanti kita akan publis bisa di TikTok, kalau punya akun TikTok, di YouTube, kalau SMP 5 punya, Facebook juga punya. Kalian juga mau upload nanti kontennya di Facebook kalian boleh, tinggal nanti tandai saja SMP 5, kalian bayar Facebooknya SMP 5, atau di blog sekolah. Nah, blog sekolah ini belum saya sementara buat, tapi belum apa ya, belum rampung, jadi ini belum bisa kita gunakan. Selanjutnya proses pembuatan konten. Nah, fokus ke sini semuanya. Nabila, proses pembuatan konten berarti yang pertama nanti kalian tentukan temanya apa dulu. Contoh kayak tadi ya, literasi digital, mungkin ada tentang lingkungan, atau tadi tentang kenakalan remaja, ambil kayak bullying, Anda rokok, ya kan, bahaya rokok ya. Jadi temanya itu kalian tentukan nanti masing-masing, nanti bisa kita bantu. Setelah tentukan tema, baru pilih kalian mau buat jenis konten apa, video kah, audio, infografis, atau slide. Nah, arahannya Pak Guru tadi sesuai LKPD, nanti yang akan kita buat adalah konten dalam bentuk teks di Google Dokumen, kemudian konten dalam bentuk Google Slide, kemudian konten dalam bentuk audio, ada tadi sebagaimana contoh yang pernah kita sudah bahas, kemudian konten dalam bentuk video. Tapi untuk video ini karena perlu proses yang panjang, berarti nanti berlanjut itu ya. Setelah itu kita harus buat storyboardnya atau daftar isi apa-apa yang ingin kita sampaikan di konten itu. Kemudian kita produksi dengan alat digital. Produksinya tadi berarti gunakan Google Dokumen, kalau untuk dokumen Google Slide, untuk slide. Kemudian ada pakai Suno AI untuk buat audio. Kemudian nanti gunakan KineMaster atau Capture untuk buat video. Kemudian review dan revisi. Jadi sebelum konten itu kalau kita kayak YouTuber itu atau TikToker, atau mungkin sebenarnya kayak konten kreator Facebook, ketika mereka buat konten, sebelum diupload di media sosial itu tidak bisa langsung upload, harus direview dulu dan direvisi. Review itu maksudnya apa? Dicek kembali, dinonton dulu. Kalau macam timnya itu lebih dari 1 orang, ya Nabila ya, Nabila ini sudah loyo kayaknya, bisa duduknya bagus, ngadap ke depan mungkin. Yang naik Nila perlu Pak Guru bantu putar kursi. Jadi ketika konten ini mau diupload ke medsos, platform digital, itu tidak bisa langsung upload, harus dicek dulu. Setelah buat jadi kontennya, dicek lagi. Kalau tulisan dibaca, kalau audio harus didengar, video harus ditonton sampai selesai. Nah, kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, itu harus direvisi, diperbaiki. Setelah fix tidak ada masalah lagi, baru dipublish di platform digital. Sama dengan kayak orang buat film itu di TV, itu kan tidak langsung ditayangkan begitu. Itu setelah jadi dicek lagi, ada kesalahan tidak? Oh, ternyata ada yang salah, ini harus diperbaiki. Oke, kita syuting ulang. Nah, perbaiki lagi. Makanya kan syutingnya itu berkali-kali, kalau jadi artis capek itu kan, ulang-ulang syutingnya. Selanjutnya publish di platform yang kalian pilih. Nah, selanjutnya ada sini terkait publikasi diseminasi yang akan kalian lakukan nanti. Diseminasi ini hanya kita menyebarkan konten itu. Ya, kita bisa menggunakan website sekolah kalau ada, menggunakan media sosial YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, atau yang ketiga nanti ini wajib presentasi langsung di depan kelas, ya. Selanjutnya penutup. Nah, penutupnya di sini sebentar. Nah, sekarang masuk ke sini, berarti masuk ke LKPD yang tadi Pak Guru sudah bagikan ke kalian secara online ya, di drive bersama. Silakan masuk di drive bersama tadi, kemudian buka di bagian pembelajaran konten digital. Nah, di sini, nah ini perhatikan, di sini ada tanda ini ya, kayak panah yang apa ini, melengkung ya. Nah, itu panah melengkung ini tanda bahwa file ini pintasan. File pintasan itu ada tanda melengkung begini.
Kalau file asli itu tidak ada tanda melengkung. Tapi kalau ada tanda melengkung itu berarti file ini orang dia simpan menggunakan pintasan yang tadi saya ajari. Itu ya. Nah, silakan dikerjakan LKPD-nya. Setiap kelompok bisa berdiskusi dengan temannya langsung ya. Waktunya saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD ini. 20 menit. Jadi langkah pertama di sini bisa kalian masuk di sini ya. Untuk LKPD-nya ini, caranya untuk LKPD ini berarti untuk menjawab ini satu orang silakan download LKPD ini. Download. Setelah download baru simpan di drive masing-masing. Oh jangan dulu, nggak usah simpan di drive satu orang saja, mewakili satu kelompok. Kemudian nanti kalian edit, masuk di kan ketika sudah kalian download, kemudian kalian simpan di drive, ini sudah bisa diedit. Setelah bisa diedit ini masukkan kalian punya nama anggota kelompok. Di bagian sini di bawah alokasi waktu ini kalian bisa tambahkan nanti di sini nama kelompok. Anggaplah ini saya kasih nama kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4. Saya ulang ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti di sini kalian tulis nama kelompok dengan anggota kelompok. Tapi di-download dulu. Kemudian apa yang harus kalian buat? Di sini yang kalian buat adalah ini, tentukan tema konten. Apa tema kontenmu? Pesan utama yang ingin disampaikan apa? Misalnya contoh tadi bullying, temanya tentang bahaya dan dampak bullying di sekolah. Pesan utamanya adalah apa? Misalnya ingin menyampaikan agar siswa-siswi di sekolah tidak melakukan bullying terhadap siswa yang lain, gitu. Nanti kan kalian bisa bantu jawab ini menggunakan Gemini. Misalnya tema saya ini di Gemini kan. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan itu agar tidak terjadi kembali bullying. Buatkan teksnya, nanti kan dibuatkan. Kemudian target audiensnya berarti apa? Ya berarti remaja misalnya, remaja misalnya contoh gitu. Buat kemudian pembuatan karya, buat materi Word atau dokumen. Nanti ketika kalian buat yang ini linknya dokumen itu taruh di sini. Copy linknya taruh paste di sini. Untuk link Google Slide atau Canva taruh di sini. Kemudian untuk audio juga linknya, karena setelah kalian buat nanti audionya kan kalian download, simpan di drive lagi, linknya taruh di sini supaya bisa diakses. Kemudian buat video TikTok, nanti ini penjelasannya saja, sampaikan saja sini dalam proses. Untuk link file ini di sini dalam proses, gitu ya. Jadi pada pertemuan berikutnya baru dibahas. Refleksi apa tantangan yang kalian hadapi ketika mengerjakan tugas ini, bagaimana kelompok membagi tugas, nilai apa yang kamu pelajari dari proses ini, itu ya. Silakan. Langsung. Di sini saya langsung tunjuk ketuanya Aziza. Sini ketuanya siapa? Oh Indri, tunjuk Indri. Sini ketuanya siapa? Oh, ketuanya Nuraini atau Salsabila? Nuraini. Oke. Yang di sini Fajri. Oke. Berarti langsung masuk pakai Gemini. Tapi sebelum Gemini, kalian diskusi dulu temanya apa? Apa temanya kalian di sini? Temanya kalian apa? Silakan didiskusikan. Ayo cepat. Jangan bengong kayak apa temanya? Fajri, silakan didiskusikan. Ini harus tampak kelihatan diskusinya. Jangan langsung fokus ke laptop, jangan dulu, di Chrome jangan dulu. Diskusikan dulu temanya. Apa temanya? Bisa dibuka, tapi kan nanti ini kalian tujuannya, targetnya, audiensnya apa? Jadi buat tema ini sesuai kalian mau untukkan ke siapa konten ini. Ya kan? Kalau untuk ke masyarakat, berarti kan temanya bisa lebih besar kan. Tapi kalau untuk
anak-anak sekolah supaya lebih mudah nanti buat videonya, karena aku mengambil pengambilan gambar supaya tidak keluar dari lokasi sekolah, bagusnya masih dalam sekolah saja. Kalau ini kelompok, iya jangan sampai sama ya. Ini kelompoknya Nura ini temanya apa? Namanya kelas remaja atau bullying. Oh, tentang bullying. Oke. Kalian punya langsung sebut supaya jangan ada yang sama. Kalau sini mau ambil yang mana? Pikir-pikir. Kalau siapa yang bilang itu dia tentang kesehatan. Oke, tentang kebersihan. Itu tentang kebersihan, tentang kesehatan. Kesehatan apa? Nanti dicari tentang remaja ya. Ini bullying kalian tentang apa? Ini apa nih di sini? Oh, mencari makna hidup. Itu sesuai dengan Gen Z-nya kan Gen Z biasanya. Ya. Kalau memang apa kalian paham dari ini nggak apa-apa. Yang penting sudah sesuai. Jadi buat saja sesuai dengan yang kalian mau, atau cari yang lebih mudah atau yang lebih banyak lebih sering terjadi di lingkungan sini, atau maksudnya yang lebih mudah. Oh, ini sering terjadi, jadi lebih. Oh, boleh, terserah. Ini kalian atur saja. Karena kan itu kembali ke kelompok kalian saja, ya. Kalau memang seperti itu boleh. Tidak ada masalah. Yang penting dia masih seputar lingkungan sekolah ini. Karena kan nanti akhirnya kan nanti kalian harus buat konten dalam bentuk tadi audio, lagu kayak gitu. Kemudian nanti kan harus ada pengambilan gambar. Nah, itu kalian harus sudah pikirkan memang kalau itu temanya, nanti pengambilan gambar itu kira-kira gimana? Itu kan bisa tidak? Kalau memang bisa, berarti laksanakan. Iya. Kayak tadi yang contoh, setelah ini kan setelah tema ada, buat materi dalam bentuk dokumen kan, dalam game ini. Habis itu perintahkan buat dalam Google Slide. Google Slide nanti kalau dulu bantu, arahkan pelan-pelan. Nah, boleh. Ini berarti lebih ke arah berpikir. Boleh, jadi masalah. Jadi yang penting temanya kalian jangan yang sama ya, berarti sudah dapat ya temanya. Tapi teman kelompokmu bisa diajak diskusi dulu. Sepakat boleh ini. Kalau tidak apa yang lain. Kalau tidak ada berarti ini. Gitu ya. Ini langsung sudah. Nah, baru baku dekat sudah. Gemininya jalan. Siapa satu orang saja yang ambil Gemini atau 2 orang. Baru satu orang buat folder di drive bersama itu gini loh. Saya bagi tugas ya. Jadi di dalam drive bersama itu ada satu orang sudah buat folder untuk kelompoknya. Gini kan nanti kan ada itu file yang kalian buat itu kan harus di tugasnya kan harus ada buktinya. Jadi di dalam drive bersama ini saya contoh ya, di bagian drive bersama kalian satu orang di dalam kelompok itu harus stay di drive bersama. Dia di sini tugasnya dia buat folder untuk kelompok. Jadi di sini buat folder, ketik di sini tugas kelompok 1. Berarti dia semua file nanti masuk di situ. Satu orang itu siapa yang ditugaskan berada di drive bersama. Habis itu satu orang tugasnya di Gemini. Dia di Gemini dia tulis perintah buatkan materi, ya kan? Buat materi. Setelah buat materi itu kan dan dibantu 2 orang lah boleh. Di Gemini itu dibantu 2 orang. Nah, di situ diekspor jadi Google dokumen kan? Google dokumen itu bikin kayak tadi pintasan kayak tadi yang Pak Guru bikin, dikasih masuk di drive bersama, cari kelompokmu foldernya, kasih masuk di dalam situ. Begitu, jadi dia kerja semua. Kalau bingung nanti buat dulu, bertanya Pak Guru. Tapi Gemini-nya jalan sudah. Yang folder siapa yang tugas di Gemini, siapa yang tugas di folder. Nah, buat sudah tugas. Itu di mana itu? Di drive bersama ya. Oke. Drive bersama di bagian sudah masuk di yang tadi pembelajaran coding atau di luar nih?
Masih di luar kayaknya. Coba batal dulu. Batal. Oke, masuk dulu di pembelajaran konten kita ya. Nah, baru di situ sini buat foldernya. Berarti pakai plus itu. Itu buat kelompok berapa kalian? 2. Tugas kelompok 2. Oh, satu orang stay di LKPD kan? Satu orang stay sudah di ini. Satu orang stay di LKPD untuk membuat menulis nama kelompok. Nanti Fajri bagi siapa yang di LKPD, dia tulis nama kelompok dengan anggota kelompok, kemudian apa tujuan targetnya apa. Satu orang sudah stay di Gemini, kasih masuk tema, buat materinya langsung. Ya, jadi kayak kelompok ini Nur Hamidah stay di dalam belajar bersama, Indri nanti stay saja di LKPD, posisi LKPD, Hajar stay-nya di Gemini, temanya langsung kasih masuk tema di situ, buatkan materi. Sudah selesai kembali ini bisa. Nah, sudah ada kelompok 2. Ganti pakai angka. Di titik 3 ini ganti nama. Di titik 3-nya folder ganti nama. Ganti saja. Ya. Kalau di sini siapa yang bertugas di LKPD? Yang bertugas di Gemini. Ini bertugas di drive bersama buat folder. Balik-balikan ke teman supaya jangan bingung. Atau sudah bisa? Ini sudah yang sementara posisi. Dekat-dekat baru tanya, nggak apa-apa ya. Tugas dibalik tapi harus bertanya. Dermawan sebagai apa ya? Ya? Oh. Mas sebagai tukang komputer. Dekat-dekat saya coba mendekat ke sini. Apa? Jadi yang bertugas di ini posisinya sudah di Gemini, saya bantu. Yang siapa yang bertugas di LKPD? Nur. Yang Gemini siapa? Oke, yang bertugas di drive bersama. Oke. Kalau kalian dua Gemini sudah. Kalian Gemini di sini 2 orang. Yang LKPD sendiri, di drive bersama, buat kelompok sendiri. Nah, tidak apa-apa di situ. Tukar baik. Tapi ini dia lebih baca ya. Oh iya, Nabila yang sini semoga berdekat dengan si Gusti. Ayo cepat ayo. Ini nanti dia bagus LKPD dengan Google Slide. Ya? Tapi buat dulu materinya. Sudah buat? Pelan-pelan. Yang sudah di posisi Gemini, sudah? Siapa yang posisinya di Gemini? Saya bantu. Ketik di situ. Ketik di Gemini situ, saya adalah seorang siswa kelas 9. Tulis. Saya sudah ya. Saya yang sudah ya, walaupun bisa diketik ulang lagi nggak apa-apa. Saya adalah seorang siswa SMP kelas 9. Lebih lengkap. Sudah? Saya adalah seorang siswa SMP kelas 9. Titik. Sebentar, kita begini dulu ya. Saya adalah seorang siswa SMP kelas 9. Sudah? Saat ini saya sedang belajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Materi yang saya pelajari adalah tentang konten digital. Bantu saya buat konten dalam bentuk teks di Google Document dengan
Temanya apa kasih masuk? Jadi kasih masuk temanya. Temanya apa? Baru enter. Konten digital. Bantu saya buat dalam bentuk teks. Dalam bentuk Google Dokumen dulu. Kalau dokumennya selesai baru lanjut ke Google Slide. Ya, coba. Sudah jadi? Yang dalam bentuk Google Dokumen sudah? Oke, coba turun ke bawah. Turun ke bawah, di bagian bawahnya ada titik 3 ini. Yang ini juga ada titik ini. Itu, nah ekspor ke dokumen. Nah, sudah jadi ekspor ke dokumen kalau sudah. Google Slide itu harus diambil dari materi yang ini ya. Harus sama ya, sama. Kalau dari mana kalau sama? Harusnya kan bikin ini dulu. Buat materi dulu. Nah, materinya jadi baru dia perintahkan ke ini buat slide-nya. Slide-nya itu belum jadi slide, nanti yang itu dia ekspor lagi ke dokumen, baru nanti kalian ambil dari situ jadikan Google Slide. Jadi makanya di sini slide yang dulu di tapi kan yang harus buat kan ini yang ini supaya sama persis. Kalau kalian buat masing-masing pasti akan ada perbedaan. Harus sama. Makanya tadi kan perintahnya itu siapa yang di posisi Gemini. Begitu, itu dulu. Gemini buat dulu nanti dibantu ekspor nih. Kayak kalau ini sudah ekspor di Google Dokumen. Setelah itu nanti kalau sudah jadi, sudah Google yang cuma masuk di drive-mu, masuk dulu di drive. Nah, yang ini yang tempat yang tadi sudah jadi di drive. Ini drive saya, di drive saya. Nah itu. Nah, yang kau ekspor tadi mana? Yang kau ekspor tadi mana? Mana? Aku masih ada di terbuka di sini. Di sini ya, ini ya. Nah, ganti nama dulu supaya nanti Ctrl A, cepat. Ctrl A, hapus, langsung ganti nama. Supaya nanti dicari gampang. Ini kenapa? Batal. Oh jangan, mana? Kalau sudah jadi ya yang kau buat, mana dia? Mana hasilnya? Di orang beda. Oh ini sudah ya. Ah, sudah berarti pindahkan ke. Oh ini ekspor. Pindahkan ke drive bersama kayak tadi. Kayak tadi ya itu titik 3 baru atur pintasan, tambahkan pintasan. Ya, tunggu. Nah, kemudian semua lokasi. Ini semua lokasi. Oke. Terus di drive bersama. Drive bersama klik ini. Nah, kemudian masuk ke mana? Pembelajaran konten digital ya. Ini jangan batal dulu. Ini dulu.
ini. Nanti masuk ke dalam baru ke folder kelompoknya. Nah, tambahkan di kelompok ini, tambahkan kelompok. Jadi dia masuk di folder itu. Nah, oke. Nah, yang stay di folder itu siapa? Mida ya. Ini di refresh supaya masuk. Nah, nanti dia akan masuk tuh ada folder yang sudah dibagi tadi. Tarik ya. Coba refresh lagi, harusnya ada tuh. Ya. Tambahkan pintasan. Iya, tambahkan pintasan belum pakai sebelum sampai. Tambahkan. Tunggu ya, dulu ya. Nah, coba di refresh dulu supaya selesai. Tambahkan. Tuh masuk baru. Nah, tugasnya sekarang di situ dan buka ganti ulang nama anunya. Baru lanjut lagi aja ke yang Gemini. Nah, itu di situ ada yang perlu dihapus. Bagian atas dulu tuh dihapus. Begitu. Diperbaiki. Ada apa yang kamu tanyakan? Sudah? Coba lihat di drive bersama saudara. Di drive kamu, di drive saya. Tuh. Kemudian apa namanya? Saya langsung ini. Nih, sudah ada di sini. Tapi ini ganti nama dulu. Kelompok berapa kamu? Ganti kelompok 3, kelompok A, ganti nama kelompok, kelompok 3. Oke. Tapi cuma ini hasilnya. Jadi saya coba pakai komputer kau yang mana akses Gemini. Ini dari Gemini. Ini bisa nyala. Ini sudah jadi belum? Coba berdekatan sudah ke sana sampai kalian buat. Di sini apa? Ada alat. Kemana? Yang di hapus saja. Bisa coba. Nah. Oh, pindahkan di sini apa bahasanya? Oh, berarti nanti kalau ada yang hapus. Yang mana yang dihapus? Coba ganti nama, saya hapus. Bilang saja folder yang mau dihapus, ini folder yang dihapus. Nah, supaya folder hapus. Kalau kelompoknya pasti ada masalah? Tidak. Siapa lagi yang mau tanya? Ya, nanti ditulis saya namanya saya hapus. Kalau masuk sudah di folder yang sudah. Oh, berarti aksesnya saya ganti ya. Tunggu, supaya kalian bisa termasuk dengan Azizna. Tunggu ya. Di driver saya ini perlu ganti ulang karena kayaknya memang akses itu kalian tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya berubah aksesnya ya. Ini kalau anggota akses saya rubah. Jadi kalau seperti memang harus rubah akses. Aksesnya di sini sebagai ya. Oke. Saya keluar dulu. Aksesnya ini harus diatur sebagai pengolah konten berarti. Ya. Karena dia mau ngedit tidak bisa itu. Oh, termasuk dengan itu. Nanti yang hajar aksesnya itu berarti harus dirubah ya. Berarti gini ceritanya berarti. Ceritanya itu jangan tambahan pintasan, tetapi dia langsung pindahkan. Iya. Atau bisa juga tidak, itu sedikit saya aja ya. Terus saya buka. Bisa juga nanti masuk konten yang sudah dipindahkan. Tunggu ya, saya atur dulu. Ini saya jadikan sebagai pengelola konten semua ya. Maaf ya, ada sedikit kendala nih. Pengelola konten dari semuanya supaya tidak. Nah,
Di bagiannya saya ajarin nanti untuk hajar ya. Karena yang lain juga nanti lihat. Kalau sudah ada foldernya di dalam, atau sudah ada filenya di dalam folder, itu kan yang bisa mengedit cuma hajar tuh, tidak bisa yang lain. Karena dia tambahan pintasan. Maka supaya bisa di udah oke. Supaya bisa, ini kalau kita masuk di sini di tugas. Jaringannya mengulang konten. Nah, selesai. Yang mau dihapus tadi yang mana sih? Apa? Untuk Aziza dulu. Ini kan kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 mana? Ih, kenapa belum dibuat? Buat? Oh begitu. Berarti ada jaringan. Berarti ini jadikan kelompok 3 sudah ya. Ini tidak ada isinya ya? Oh tidak ada ya. Ini saya jadikan kelompok 3 sudah. Cepat. Berarti tidak usah dihapus. Ini ganti nama jadi kelompok 3. Supaya yang kelompok 3 ini dia tidak bilang lagi jaringan jelek. Kelompok 3. Yang kelompok ini kelompok 4. Kelompok 4 dia belum buat nih. Siapa? Kelompok 4. Kenapa belum buat? Ini pakai ini saja ya. Kelompok 4. Pakai ini saja kelompok 4 foldernya. Jadi nanti tugasnya masuk di sini. Lagi di sini perintahnya sama di sini. Perintahnya sini buatkan materi ini jadikan materi ini presentasi. Jadikan materi presentasi. Dijadikan slide presentasi. Materi ini jadikan slide presentasi. Lanjutan kedua, materi ini jadikan slide presentasi sudah. Di ini. Lanjutannya yang tadi. Jadikan slide presentasi. Materi ini jadikan slide presentasi. Nanti ekspor lagi ke Google Dokumen, simpan di drive bersama, baru mulai ini akses ke Google Slide. Coba. Mana? Sudah jadi. Ini yang tersimpan di mana? Di drive bersama. Sudah ada, oke ya. Itu temanya, oke. Sekarang masuk di LKPD-nya. Ini apa nih? Ini materi ini tidak. Dan kalau bisa jangan pakai lagi yang pintasan, karena teman kelompokmu tidak bisa ngedit ternyata. Jadi harus dipindahkan. Jadi hapus kembali ke yang tadi, pindahkan saja. Coba dihapus, baru hapus yang itu, karena tidak bisa diedit ternyata sama orang di dalam situ. Kalau pintasan, jadi pindahkan ke sampah, kembali ke yang tadi. Nah, baru dipindahkan, oke, pakai cara yang berbeda. Setelah itu semua lokasi itu kalau sudah ada kelompoknya bisa langsung juga kalau sudah muncul di drive bersama ya, diekspor lagi jadi Google Dokumen kayak tadi. Nah, baru pindahkan ke kelompok dia ya, di situ dulu. Lalu jaringannya masuk ke kelompok berapa? Oke. Supaya yang lain bisa masuk ke situ, masuk di drive bersama dulu. Kemudian copy linknya di bagian mana? Ya, berbagi salin link. Masuk di LKPD tadi. Di LKPD tadi berarti sudah ada ya? Mantap, sudah selesai. Berarti lanjut yang game ini siapa lagi? Game ini lanjutannya buatkan slide presentasi. Buatkan materi ini dalam atau di game ini siapa tadi buatkan? Di sini berarti buatkan slide presentasi. Berarti tugasnya Asifa yang ganti-ganti dokumen mau diperbaiki di drive bersama berarti. Buatkan slide presentasi sesuai materi tadi. Jadi kan dia ada terbagi-bagi slide-nya. Tinggal nanti itu diekspor lagi ke dokumen, baru nanti
simpan lagi di drive bersama. Nah, siapa yang buat tugas buat Google Slide nanti saya bantu. Oke. Kalau sudah selesai, siapa yang bikin Google Slide di sini berarti siapa? Adinda lanjut buat lirik lagunya. Baru ekspor lagi ke Google Dokumen. Kalau sudah disini lagi itu lirik lagu ke drive bersama. Siapa yang bertanya? Oh. Nah, iya langsung tempel saja. Aku kontrol oke saja. Gitu. Tahu sudah. Nah, supaya kalau kita terbaca ini di blok dulu. Di blok ini. Ini harus ini di ini. Nah, dia nanti warna dulu kalau bisa terbaca. Nah, kalau kerjaan buat sudah selesai. Kalian bagaimana? Bertanya yang ya. Iya nanti kalau sudah jadi baru. Oh ya mantap, sudah betul. Jadi sudah bisa. Linknya sudah terbaca dulu. Oke. Google Slide-nya sudah jadi. Iya. Jadi yang kan tadi dibuatkan materi presentasinya itu kan dalam bentuk Google Dokumen itu jangan diambil linknya. Hanya itu untuk copy kasih masuk di slide. Nanti linknya slide yang masuk di LKPD. Linknya Google Slide yang masuk di LKPD posisi LKPD tadi. Ini kenapa? Coba kembalikan saja. Lepas. Coba kontrol Z. Ini apa? Ini negatif mencari. Kamu punya ya? Dia masuk ke mana? Harusnya? Udah apa harus diarahkan ke kelompok 4. Dia sudah di kelompok 4. Dia harus taruh di sini semua. LKPD juga itu kasih masuk di tugas kelompok 4. Nah, LKPD dipindahkan aksesnya ke tugas kelompok 4. Jangan dulu. Sudah buat? Sudah jadi. Download, putar dulu. Kalau dengar mana yang bagus, terus download. Kalau sudah download, pindahkan ke coba download dulu. Kalau sudah di download coba. Iya, dulu. Ini diskon MP3. Ah itu. Download. Ini. Iya. Download dua-duanya. Baru sudah pilih lirik. Oke, ya pasti di situ trap. Boleh. Nah, sudah klik kiri, klik kanan. Coba ambil mouse dulu supaya tidak setengah mati. Ambil mouse kayak bisa tuh. Kalau ada yang bertanya tanya ya. Ya. Sudah download? Coba kembali ke drive bersama. Drive bersama masuk di kelompokmu. Di drive bersama. Di drive bersama. Di drive bersama. Ya. Terus masuk di di situ. Masuk di kelompokmu. Oke. Baru ini pilih ini di sini. Ini kita download dari perangkat, kasih masuk ke sini. Upload file. Kemudian download, di download. Ini lagu yang pertama. Itu baru satu lagu ya. Bukan. Nah, dia sudah masuk ke sini. Nanti download lagi yang satu baru kasih masuk. Jadi, itu sementara coba tunggu dulu. Nanti dia berhasil baru. Bukannya ada dua jadinya. Itu bisa kembali ke Suno. Mana yang tadi mana? Oh, ini atau ini? Coba putar ini. Coba yang sudah download mana? Oh, berarti yang di bawah ini mungkin. Oh, berarti cuma dua ini saja. Ini lain ini. Oh, 4 ya jadinya. Tapi ini tidak bisa di-download. Ini tidak bisa ya. Yang bisa di-download ada di tiganya saja. Ya. Dulu pakai mouse karena tidak pakai mouse jelek. Pakai mouse.
baru coba. Oke, selesaikan saja berarti. Tinggal copy kasih masuk. Oh, buatnya di Canva ya, enggak apa-apa. Buat di Canva. Ada berapa yang jadi? 2 tuh? 2 4 kan? 4 2 ya? Sudah nyolot dua-duanya? Gak apa-apa galau-galau, gak apa-apa. Nyolot dua-duanya saya cari. Cari yang terbaik sih. Kalau mau nyolot dua-duanya boleh. Kalau cuma satu. Tapi setelah itu dimasukkan di drive bersama sudah. Nah, oke. Coba lagu itu kasih masuk di drive bersama di kelompokmu. Coba. Lagu apa? Sudah. Sudah nggak sih tadi? Coba. Dapat? Oh ya. Oke. Iya, begitu boleh. Nanti habis itu turun ke bawah. Turun. Nah, ini temamu tadi tentang apa? Kasih masuk. Pesannya apa? Ini kan sudah ada linknya ini kan. Nah, linknya yang Google Slide itu kan nanti dia di drive bersama ini di kelompok 3. Ini link ini saya ajari ya. Link ini berarti titik 3, kemudian bagikan, salin, masuk di LKPD. Berarti untuk link walaupun belum selesai dikerja sama Nurani kan, tapi sudah itu dia punya. Ini dihapus, ini dihapus. Nah, baru dikontrol V. Itu linknya kan sudah masuk. Ini di blok dulu link ini. Blok ya. Oke, masuk klik yang ini. Supaya warna dulu. Ah, itu. Sekarang untuk yang apa? Produk audio. Masukin lagi di drive bersama. Ini audio tadi kan. Nah, ini bikin kayak tadi. Coba bagikan, salin link. Ya, kembali ke itu. Oke. Turun, hapus itu titik-titiknya. Nah, itu ya, pelan-pelan. Oke, Ctrl V. Oke, blok lagi. Blok kayak tadi. Jangan sampai di atas, sampai di HTTP saja. Pelan. Bagaimana? Ada yang mau tanyakan? Oh, sudah. Bagaimana? Ya, sudah masuk di kelompok. Ya, konten digital. Terus di kelompoknya masuk. Oke, tambahkan. Di sini di plus, ya itu. Upload file. Nah, itu cari filenya. Di download. Oke, kasih itu. Oke, ini klik di sini. Tahan shiftnya, ditahan. Tahan shift, panah ke bawah. Ini kan. Ini. Nah, dua saja. Oke, buka. Oke, itu sudah di-upload ke dalam folder tugas. Setelah itu cari yang mana yang mau kalian jadikan ambil linknya. Nah, oh ini, Aziza kasih masuk LKPD-nya di sini di kelompoknya kalian ini. Ini belum ada LKPD saja. LKPD di dalam folder kasih masuk supaya mereka bisa bantu isi link. Ya, kasih pindah di. Oke. Jaringan ya. Kenapa? Iya, coba. Oh, kenapa tidak? Oh, dia bukan LKPD maksudnya. Oh, coba diganti jadi LKPD. Yang mana itu? Coba kasih keluar dulu. Ganti materi tema kebersihan ini. Berarti ini ya. Ini ya. Coba buka. Oh iya, itu ganti di atas LKPD jadi. Ganti jadi LKPD. Siapa yang ganti? Oke. LKPD.
LKPD kelompok berapa? Kelompok 1. Garis datar temanya kasih tema apa? Tema kebersihan. Tema kebersihan. Oke. Kebersihan. Oke. Terus sekolah. Oke. Kembali ke Google Drive coba. Google Drive tadi. Kembali ke Google Drive. Musiknya, linknya ambil yang mana? Musik yang mana yang diambil? Yang di situ atau di mana? Itu ya. Kalau yang itu, waktunya lagi, saya kasih waktu lagi 5 menit ya, baru kita presentasi ya, 5 menit ya. Sudah, itu saja. Oke, salin link. Oke, dibagikan. Tuh, ini kesini, dia kesini. Ini, ya, salin link. Masuk ulang ke LKPD tadi. Turun ke bawah. Oke dulu tuh, kasih oke yang biru itu. Turun. Oke dulu ini. Turun ke bawah. Itu linknya. Bukan, itu linknya presentasi Anda itu. Hapus dulu titiknya. Itu supaya cepat. Hapus titiknya, pelan-pelan jangan hapus semua. Oke, kontrol B. Nah, blok dia, itu blok dia ini. Oh ini rubah saja langsung. Sorry. Itu rubah. Itu sudah masuk. Nah, yang produk 4 itu ini yang ini hapus, ganti, itu dalam proses. Karena kan belum jadi, karena itu butuh waktu yang lama, jadi itu dalam proses. Kalau Aziza buat ini di dalam thread bersama toh, ini, ya supaya mereka langsung kepilihnya, supaya mereka tinggal masukkan dalam proses. Oke, kembali ke thread bersama lagi. Kembali ke thread bersama. Cari linknya Google Slide. Belum ada, Aziza. Belum muncul. Nanti dipindahkan memang supaya mereka tinggal tambahkan link. Sambil menunggu Aziza, coba kalian masuk ke LKPD lagi. Coba LKPD. Ini sudah terbuka. Hapus salah satunya saja. Hapus salah satu. Nah, kasih masuk nama anggota kelompok. Belum ada. Sudah ada. Oke. Ya, isi. Kita presentasi tidak lama ya, supaya ada videonya. Ayo cepat. Silakan dari kelompok mana yang siap duluan. Cepat kita selesai. Masuk ya, kalau di sini saja, nggak usah kemana-mana, di sini saja. Berdiri, baru sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami telah selesai membuat konten digital dalam bentuk teks, audio, Google slide, dan untuk video sedang dalam proses. Dan untuk teman-teman yang ingin melihat, bisa cek rek bersama. Karena linknya ada di situ. Oke, beri aplaus untuk kelompok berapa? Kelompok 2. Moderator siapa?
Silakan. Tinggal kayak tadi saja. Kami telah selesai mengerjakan RKPD untuk kita untuk teks dalam bentuk audio. Dalam bentuk slide kami sudah buat, linknya ada di RKPD di folder bersama folder kelompok 3 ya. Nah untuk video dalam proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan presentasi dari kami. Kami sudah membuat materi di Google Document dan kami sudah membuat presentasi dari Google Slide dan membuat audio di rekaman suara. Oke. Bisa diakses di mana? Coba jelaskan. Itu diaksesnya di mana, teman? Kalau orang mau lihat, ayo. Itu bisa diakses di mana? Coba disampaikan. Ini bisa diakses di Drive bersama. Oke. Karena linknya Iya, linknya ada di Drive bersama. folder. Folder kelompok 3. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibaca oleh Azizah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok 1. Kelompok kami pada hari ini telah menyelesaikan tugas untuk membuat produk. Pertama, materi dalam bentuk Google Doc. Yang kedua, materi menggunakan Google Slide. Ketiga, kami telah menyelesaikan materi dengan menggunakan audio. Yang keempat, untuk video, kami telah membuat video hari ini bersama waktu yang jadi untuk produk keempat dalam bentuk video masih dalam proses. Untuk teman-teman yang ingin melihat hasil diskusi kami, teman-teman bisa langsung membuka Drive bersama di folder tugas kelompok 1. Saya kembalikan kepada moderator. Kalian yang semangat yang kelompok ini ya, karena dia terlalu bagus mungkin ya kelompok 1. Ulang ya. Oke, boleh kita aduk. Oke, cepat. Waktunya 2 menit, silakan. Ayo, silakan. Yang lain fokus ke kelompok 4. Yang lain. Silakan. Moderator siapa? Ya, kelompok lain jangan mengganggu, supaya cepat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Fajri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan membahas tentang materi yang kami kerjakan. Yang pertama produk 1. Produk 1 kami memilih tema tentang
bagus dibaca temanya. Betul ya, tadi ada Tentang empati yang bermakna dengan idealisme. Produk kedua, kami sudah membuat slide presentasi, tapi masih di tahap pengembangan. Ya. Dan produk tiga, kami sudah membuat audio, di mana kalau ada yang mendengar audio kami, silakan dibuka di folder kelompok keempat. Dan produk keempat, video kami masih di tahap pembuatan. Sekian dari saya. Waalaikumsalam. Oke, perhatikan semuanya ke depan. Oke, demikian tadi hasil diskusi dari setiap kelompok sudah dipresentasikan. Selanjutnya dari apa yang telah kalian diskusikan tadi, kalian sudah buatkan ada produk yang berhasil kalian buat. Nanti produk yang sudah selesai itu harus kalian publish. Ya, tadi sudah dipublish untuk presentasi kelompok, tetapi nanti akan dipublish juga di Facebook pribadi bisa, tapi ditandai dengan Facebook sekolah, atau bisa Facebook sekolah. Berarti nanti konten ini saya serahkan ke Ibu Aisyah, dan untuk YouTube juga akan kita buatkan videonya, termasuk nanti dengan produk keempat. Video itu kan harus jadi nanti ada pertemuan berikutnya yang kita sama-sama langsung untuk buat adegan-adegan video yang nanti kita edit menjadi satu video dan akan dipublish juga di di dalam YouTube sekolah. Mungkin begitu ya. Jadi hari ini luar biasa waktunya, kita belajar bersama ini luar biasa Pak Guru anggap, karena ada beberapa atau mungkin banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Demikian dari pertemuan kali ini Pak Guru akhiri. Jika ada yang salah itu dari Pak Guru, yang benar, yang baik, ada ilmu di situ kalian bisa ambil, alhamdulillah, datangnya itu dari Allah SWT. Kita akhiri pembelajaran kita dengan doa dan salam. Doanya kita langsung baca bersama, kita ucapkan hamdalah saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh beres-beres. Tepuk tangan untuk kita semua.